Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan memulai part 2 review disertasi terbaik. Yang pertama saya tunjukkan di sini yaitu Kerajaan Aceh karya Dennis Lombard. Ini adalah disertasinya tentang Kerajaan Aceh yang fokus pada zaman kejayaan, puncak kejayaan Kerajaan Aceh Darussalam, yakni pada masa Iskandar Muda yang bertahta hingga 1636. Iskandar Muda ini adalah bagian daripada keturunan raja-raja Aceh sebelumnya, tetapi karena satu lain hal dia dipenjara. Pihak kerajaan sangat khawatir dengan eksistensi Portugis, maka Iskandar Muda minta dirinya dilepaskan dan dia menjamin akan mengusir Portugis. Dan ternyata dia berhasil mengusir Portugis. Kemudian tidak hanya di Aceh Darussalam, tapi juga berhasil mengusir Portugis hingga ke Malaka. Kemudian ada buku yang ditulis oleh Dr. C.A.O. van Nieuwenhuizen Samsudin van Pasai. Ini adalah disertasi yang luar biasa sebenarnya, tapi dalam bahasa Belanda sayang sekali. Tapi banyak sekali lampiran bahasa Melayu dan lampiran berbahasa Arab, tapi sama saja hanya teks-teks penggalan-penggalan. Padahal kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia ini sangat penting bagi kita, karena ini adalah sebuah karya yang sangat fenomenal. Ini membahas tentang salah satu karya Samsudin As-Sumatrani yang sangat penting tentang tasawuf, wahdatul wujud. Di pembahasan Samsudin As-Sumatrani sebenarnya sangat sensitif ya tentang wahdatul wujud, dan diulas oleh Van Nieuwenhuizen. Nah, gitu. Susah menyebutkan namanya. Kalau salah mohon maaf. Kalau pengen saya menyebutkan dengan benar, kasih saya beasiswa ke Belanda. Kemudian ada disertasi Tazkiyah Al-Nafs, pemikiran daripada Abu Hasan An-Nadwi yang ditulis oleh Dr. Mulyadi, dosen pasca sarjana IAIN Langsa, fokus pada ilmu pendidikan agama Islam. Beliau menulis disertasi tentang pemikiran Abu Hasan An-Nadwi, seorang ulama di India bagian utara di Lucknow, yang banyak mengulas tentang berbagai ilmu dalam Islam, termasuk ilmu tentang penyucian jiwa yang direlevansikan dengan konsep karakter di Indonesia. Ini sebuah desain yang sangat luar biasa buku ini ya, diterbitkan oleh Zahir Publishing. Sebuah desain yang sangat fenomenal, dan uniknya harganya sangat terjangkau dalam mencetaknya. Pelayanannya sangat bagus, layoutnya sangat luar biasa. Jadi kalau mau menerbitkan buku, boleh direkomendasikan untuk menerbitkan di Zahir Publishing. Caranya tinggal cari saja di Facebook Zahir Publishing, kemudian ada chat WA-nya di situ di profilnya. Saya merekomendasikan ini karena dia bagus dan bermanfaat, tidak ada main vivian. Oke, ini adalah disertasi daripada almarhum guru kita, Profesor Dr. Azumardi Azra. Beliau membahas tentang jaringan ulama. Jadi ulama di Indonesia dibahas, jaringan-jaringan keilmuannya. Ini adalah kerja yang sangat berat sebenarnya untuk mencari penghubungan daripada relasi-relasi antar ulama di Indonesia dan Asia Tenggara. Salah satu tujuan menulis disertasi ini adalah untuk menunjukkan bahwasanya para ulama di Nusantara itu punya kapabilitas yang setara dengan ulama-ulama yang lain, baik di Timur Tengah, di India, di Afrika, maupun dimanapun. Jadi sehingga dengan demikian kualitas keilmuan Islam di Nusantara itu setara dengan kualitas keilmuan Islam yang ada di Turki, di India, di Afrika, Timur Tengah. Ini tujuan dari penulisan jaringan ulama ini, kurang lebih menurut saya.
Kemudian ada buku tentang agensi perempuan Kristen dalam ruang publik Islam di Aceh. Jadi buku ini adalah disertasi daripada Muhammad Ansor, seorang peneliti antropolog dari Riau. Beliau menulis tentang bagaimana praktik kewargaan daripada perempuan-perempuan Kristen yang ada di Aceh, yang mana bagaimana mereka bereksistensi di Aceh dan menerapkan syariat Islam. Ini sama seperti Tazkiyah Al-Nafs, juga diedit oleh saya, Miswari, tetapi ini diterbitkan oleh Zawiyah ya. Bukunya sangat tebal. Oke. Judulnya Kepemimpinan Perempuan. Dalam kacamata Mufasir Aceh, ini memperbandingkan antara kepemimpinan perempuan antara Abdul Rauf Asingkili dan Hasbi Asidik, dua ulama Aceh yang agak klasik dan yang kontemporer. Bagaimana menurut mereka tentang kepemimpinan perempuan. Dan sepertinya kesimpulannya adalah kepemimpinan perempuan itu tidak masalah bagi mereka, khususnya dalam Abdul Rauf Asingkili, karena memang pada masa beliau menjadi mufti, yang menjadi raja di Aceh adalah perempuan 4 kali berturut-turut. Demikian juga Profesor Hasbi tentu saja tidak mempermasalahkan kepemimpinan perempuan karena beliau adalah ulama yang modernis gitu ya. Ini adalah karya dari guru saya, yaitu penilaian teologis atas paham wahdatul wujud, Tuhan, alam, dan manusia. Jadi beliau melihat, ini adalah disertasi beliau untuk melihat tentang bagaimana konsep teologis memandang ajaran daripada Syamsuddin Al-Sumatrani. Penulisnya Profesor Dr. Abdul Aziz Dahlan, pembimbing pertama disertasi saya. Kemudian ada ideologi dan lembaga pendidikan Islam tradisional di Indonesia, kontestasi aktor dan jaringan. Ini membahas tentang bagaimana ideologi pendidikan Indonesia yang dijalankan oleh lembaga-lembaga pendidikan yang mereka punya relasi dengan luar negeri. Ini adalah satu buku yang juga diterbitkan oleh Zahir Publishing. Karyanya sangat luar biasa, ditulis oleh seorang yang sudah punya nama yang cukup dikenal di dunia pemikiran Islam, khususnya di dunia pendidikan, yaitu Ali Muhtarom. Kemudian ada buku almarhum Profesor Bahtiar Effendi, Islam dan Negara. Beliau mengkaji tentang bagaimana relasi Islam dan negara, yang merupakan perdebatan yang tidak pernah usai dalam ranah pemikiran Islam dan politik Islam, termasuk di Indonesia. Oke, selanjutnya ada disertasi formalisasi syariat Islam di Aceh yang ditulis oleh Dr. Haji Abdul Ghani Isa. Ini membahas tentang formalisasi syariat Islam di Aceh, yang fokus pada diantaranya adalah untuk melihat tentang bagaimana masyarakat di Aceh memahami syariat Islam dalam perspektif kanun. Jadi kanun-kanun itu bagaimana menurut pandangan masyarakat. Kedua, ingin melihat bagaimana syariat Islam dalam sistem hukum nasional. Jadi posisi dia sebagai regulasi di daerah Aceh, bagaimana dalam perspektif hukum nasional. Kemudian untuk melihat tentang upaya pelaksanaan syariat Islam di Aceh secara struktural. Ini adalah buku penting bagi siapa saja yang ingin memahami formalisasi syariat Islam di Aceh, di samping karya daripada Profesor Ali Hasan Abu Bakar dan Profesor Rusdi Ali Muhammad. Kemudian ada disertasi daripada Ibrahim Alfian, Perang di Jalan Allah, membahas tentang fenomena perjuangan masyarakat Aceh dalam mempertahankan kedaulatan pada masa Perang Aceh ya. Walaupun akhirnya Belanda berhasil menjalankan pemerintahannya di Aceh. Oke, kemudian terakhir, ini sudah apa belum ya? Disertasi terbaik Perbandingan Wujudiyah Hamzah Fansuri dan Filsafat Mullah Sadra, sebuah buku yang ditulis dengan darah dan air mata. Menjadi disertasi di UI Syarif Hidayatullah Jakarta, ditulis oleh Bapak Miswari. Ini melakukan perbandingan antara pemikiran Wahdatul Wujud Hamzah Fansuri dengan pemikiran filsafat Mullah Sadra. Kalau kita melakukan kajian perbandingan, maka dia harus ada aspek persamaan dan aspek perbedaannya. Kalau sama-sama persis identik, tidak bisa dibandingkan.
Kalau beda secara total tidak bisa dibandingkan juga. Jadi untuk bagaimana karya perbandingan filsafat ditulis, bagaimana perbandingan filsafat Hamzah Fansuri dan Mullah Sadra bisa dilihat di buku ini. Pesan ke saya juga boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.